Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, I am Indah Wahyuningrum. You can call me Indah or Wahyu or Ningrum. NIM 357000699. I will explain the module. In the first module, discuss four subtopics, namely greetings, self-identification, and personal information, introducing others, and states of being or feelings. In the first, greetings or biasa dipanggil dengan sebutan terkenal dengan salam pembuka atau sapaan. Greeting ialah salam pembuka berupa sapaan dan menanyakan kabar. They are formal and informal greetings. Greetings ini dibagi menjadi dua, yaitu kalimat formal dan informal. Formal digunakan untuk menyapa orang yang sebelumnya belum akrab atau belum pernah bertemu, atau seperti bertemu di tempat umum. Formal greetings are used to greet people who are not familiar. Digunakan sebelumnya belum pernah bertemu. Example, kata contohnya ada hello, fine, thank you, I'm very. Well, non-formal greetings are used to greet people who are already familiar. Non-formal biasanya digunakan kepada seseorang yang sebelumnya sudah akrab. Misalnya teman lama. Example, contohnya, how is your mother? What about your parents? How are they? And other. Next, give self-identification and personal information. Memberi informasi tentang identitas dan informasi tentang diri sendiri. Example, asking name, contoh untuk menanyakan nama, itu bisa, what is your name please? May I have your name please? And other. Then the sentence asks the place of birth date. Contoh untuk menanyakan tanggal lahir bisa menggunakan what is your birthplace, what is your birthday. Next, give self-identification and personal information. Menginformasikan tentang biodata diri. Example sentence, ask name, bisa menggunakan kalimat tanya, what is your name please? May I have your name please? What is your first name? And what's your middle name? And other. Next, then the sentence asks the place of birth date. Contoh untuk menanyakan tanggal lahir bisa menggunakan kalimat tanya, what is your birthplace? What is your birthday? And another. Next, introduction oneself and other. Memperkenalkan
sorry. Example sentence asking for address. Contoh untuk menanyakan alamat bisa menggunakan what is your address, what's your zip code, what's your telephone number. Jika kamu menanyakan alamat, nomor telepon. When you meet someone and you feel happy to meet that, then you say an expression like. Apabila ketemu seseorang dan Anda merasa sangat senang, maka bisa mengucapkan I'm happy to meet you, I'm happy to meet you, I'm glad to meet you, I'm pleased. Example sentence asking for address. Contoh untuk menanyakan alamat. Bisa menggunakan kalimat tanya. What is your address? What's your zip code? What's your telephone number? Jika kamu membutuhkan alamat nomor teleponnya. Karena tidak semua alamat itu menyatakan alamat rumah. Next, when you meet someone and you feel happy to meet that, then you say an expression like. Jika kamu bertemu dengan seseorang dan belum pernah bertemu sebelumnya, namun Anda merasa sangat senang, maka bisa menggunakan kalimat I'm happy to meet you, I'm glad to meet you, I'm pleased to meet you, and another. Then, introduction oneself and other. Memperkenalkan diri dan orang lain. Example, I am Indah, my name is Indah, or I am Viola, my name is Viola, and other. And next, introduction. Sentence used to ask another person names. Apabila kita bertemu seseorang yang takutnya salah orang, hanya mirip-mirip, kita bisa menggunakan kalimat tanya, are you Indah, are you Ningrum, or are you Viola? And if answer is yes, so answer yes, I am. If not, so answer no, I'm not. Maksudnya jika dia Viola or Indah, maka dia akan menjawab yes, I am. Jika dia bukan pemilik namanya, maka dia bisa menjawab no or dia bisa menjawab no, I am not. Example of expression used to introduce other people. Example, Bill, this is Tom. Bill is my wife. Bill, this is my boyfriend, and another. Next, states of being or feeling. Keadaan atau perasaan. Keadaan atau perasaan. Describe a person in state or feeling relate to physical or psychological. Menjelaskan keadaan or perasaan seseorang yang berhubungan dengan fisik or psikis. Example sentence used to ask someone's feeling. How do you feel? How does she feel? And how does she feel? How does he feel? Is he happy? Is he depressed? Are you hungry? And other. Example sentence to answer. Contoh untuk menjawab
kata tanya perasaan tersebut. I feel tired, we are tired, they are tired, I feel sleepy, I feel hungry, and I feel sad, and others. Next, and I will explain more the second module, jobs or profession. I will explain to the second module, the second module, jobs or profesi atau pekerjaan. The following expression are used to ask for work. Contoh untuk mengekspresikan kalimat tanya pekerjaan. Contoh, what is your occupation? What is your job? And example sentence answer. Contoh kalimat menjawab. I am student. I am a teacher. I am a mechanic and I am a doctor. Next, when you are really tired, the sentence use. Apabila sudah pensiun, kalimat yang digunakan seperti I am unemployed, I am retired, I am out of work, and I am jobless, and other. Next, article. Kata sandang. We use article if there is a noun that describes a profession that begins with the letter. Digunakan apabila diawali dengan huruf konsonan. Jika ada huruf konsonan, maka di depannya ditambah huruf A. When a noun starts with noun unnoticed. Jika menggunakan huruf vokal, maka ditambah dengan huruf an. And then next, daily routine, rutinitas harian. Pekerjaan, daily work is expressed in the present tense. Pekerjaan yang dilakukan sehari-hari diungkapkan melalui present tense. Example, it usually to play basketball. Apabila dilakukan di masa lampau, maka menggunakan past tense. Example, apabila dilakukan di masa lampau, menggunakan past tense. When doing this routine in the past. Example, she played with Andy that night. She joined the football club class at school yesterday. Present continuous tense. Used when doing the routine now or at the present moment. Digunakan pada saat sekarang, dilakukan sekarang. Contoh, I am making glass of iced tea. Saya sedang membuat segelas es teh. Dilakukan di masa yang sekarang atau sedang dilakukan. Last, simple future tense. Done when someone routine in the future. Dilakukan di masa yang akan datang, belum dilakukan tidak dilakukan di sekarang atau kemarin, ya, atau akan di waktu yang akan datang. Example, he loved to play basketball. He
he is very stupid, and I and another. Yes, sekian explain modul dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Introduce, my name is Indah Wahyuningrum. Name 3 5 7 0 0 0 9 6 9 and 9. I will to explain. Saya akan bercerita tentang beberapa identitas diri saya dan wisata yang ada di desa saya. Introduce, my name is Indah Wahyuningrum. You can call me Indah Wahyu or Iningrum. I am live in Wonosari, Pekalongan, Lampung Timur. I am from my parents. I have my parents. They are my mother. My mother name is Sri Suharwi. My mother is Ujang Sunarto. You can call me Miss Wiwi or Mr. Ujang. I'm from the primary school teacher education program. Initially, my goal was not to become a teacher, required me to continue this study program. Jadi, perkenalkan, nama saya Indah Wahyuningrum. Teman-teman bisa memanggilku Indah, Wahyu, Ningrum. Saya tinggal di desa Wonosari, Pekalongan, Lampung Timur. Nah, orang tuaku bernama orang tuaku bernama Sri Suharwi, dan Ujang Sunarto. Teman-teman bisa memanggilnya Bu Iwi dengan Pak Ujang. Nah, awalnya saya tidak punya cita-cita untuk masuk ke prodi pendidikan guru sekolah dasar, karena dari awal saya sudah mendaftar di perguruan tinggi Islam yang ada di Bandar Lampung dan Politeknik Kesehatan yang ada di Bandar Lampung. Namun karena tuntutan dari orang tua, saya diharuskan untuk mengejar ilmu di pendidikan guru SD di Then telling about my hobby like taking picture of nature or the surroundings. Because when nature is photographed and the result are good, there is a distinct impression. Berbicara tentang hobi, saya memiliki hobi memotret keadaan sekitar.
Dan contohnya, jika saya sedang berada di jalan terus ada senja, saya pasti berhenti dan taking picture senja. Saya akan berhenti dan memotret senja dimanapun itu. Walaupun saya sedang di jalan, di pinggir sawah, pasti saya akan berhenti dan memotret senja. Atau ketika saya pergi di suatu tempat dan saya melihat ada kembang mekar di situ, pasti saya akan taking picture, pasti saya akan memotret bunga tersebut dengan cara ya sebidik mungkin, karena saya tidak punya ilmu untuk mengedit yang sedemikian rupa, hanya sebatas hobbies. And then ketika saya memotret alam, memotret awan, memotret tumbuh-tumbuhan, itu ketika bidikannya bagus maka hasilnya akan bagus. Apalagi kalau kita bisa mengeditnya sedemikian rupa, pasti hasilnya akan lebih sempurna lagi. Talk about Dam Raman. Dam Raman is natural tourism that is quite well known to many people. Dam Raman used to be sunset because there are a lot of indecent happenings. Then the Raman Dam was turned. Here is a photo spot, water train, swimming pool, and lots of people chilling. I personally like to take picture here at the time. Usually in the afternoon there will be twilight. I like taking picture to Dam Raman. Later I will show you photos and some videos at those. Nah, berbicara tentang Dam Raman. Dam Raman di masa lampau itu bisa dikatakan buruk atau dengan kabar yang jelek, karena di masa lampau Dam Raman ini sepi, tidak ada orang yang berdagang, mungkin hanya ada orang yang memancing atau menjala ikan. Dan keadaan buruk Dam Raman, ada banyak kejadian-kejadian yang tidak senonoh. Orang pacaran di situ setiap hari Minggu, pasti ada polisi keliling, razia, and other lah. Ada banyak kejadian. Kalau setiap malam jika ada maling, pasti yang mereka arahnya ke Dam Raman karena di sana sepi. Jadi ketika ada kabar seperti itu, di warga-warga sini pasti larinya ke Dam Raman. Dam Raman yang dulu itu banyak tanaman eceng gondoknya. Tanaman eceng gondok itu hampir penuh, menutupin air, bahkan bisa seperti lautan eceng gondok lah. Dam Raman itu Dam Raman yang dulu. Pada tahun 2018 Dam Raman dirubah menjadi tempat wisata yang menurut saya ya udah termasuk ramai. Semenjak itu sekarang sudah tidak ada hal-hal jelek lagi di Dam Raman karena sudah banyak orang yang berdagang di sana. Selain ada orang berdagang, ada foto spot, kereta air,
swimming pool, kolam renang, and ada pemancingan. Spot foto ini ada banyak spot foto. Di kala sore senja itu akan banyak sekali tempat foto, tempat spot foto. Tetapi menurut saya tergantung dari cara orang untuk mengambil pemandangan tersebut. Nah, water train, ada juga kereta air, ada BB-BB-an. Sekitar tarif itu 20.000 untuk satu orang, itu sepuasnya. Swimming pool, kolam renang. Kolam renang ini didirikan di tahun sekitaran 2019 atau 2020. Saya lupa. And then saya suka memotret senja di Damraman. Tetapi ketika saya akan memotret senja, kita harus tahu juga cuacanya itu mendung atau cerah. Biasanya kalau cerah panas itu akan muncul senja, tetapi jika mendung pasti tidak ada. Jadi tidak setiap sore itu ada senja, maka tidak setiap sore juga saya ada di Damraman. Cuman saya sering di Damraman karena sering memotret. Ketika bidikannya bagus, pasti hasilnya bagus, dan juga tergantung dengan kameranya. Nah, nanti saya akan menampilkan video. This is a portrait of the old Damraman Town. Ini adalah potret Damraman di masa lalu atau sebelum dibuat atau sebelum dirubah menjadi seperti yang sekarang. You can see in the picture that there are a lot of water hiking plant. Bisa dilihat pada gambar bahwa ada banyak tanaman eceng gondok di masa yang dulu, di waktu sebelum dirubahnya Damraman. This is a portrait of the fishing pond at Raman Dam, made about year ago. Ini adalah potret pemancingan kolam yang ada di Damraman. Pemancingan ini dibuat sekitar 1 tahun yang lalu. Since someone fishing on the bridge, terlihat bahwa ada seseorang sedang memancing. This is a portrait of the Damraman Bridge that now. Ini adalah video jembatan yang sekarang. Cuma hanya perbedaannya di jembatan Damraman yang lalu tidak ada lampu-lampu. This twilight I have been waiting for. Senja ini nih yang saya tunggu-tunggu ketika sore. Dan senja ini tidak di setiap sore selalu ada senja, tidak ada. Hanya di waktu-waktu khusus saja. Jika dilihat dari kasat mata memang tidak terlalu jelas. Namun ketika dipotret dengan HP dan cahayanya memadai, kameranya memadai, maka hasilnya akan terlihat sempurna. This is the Tugu Damraman.
Tugu ini terletak di pinggir jalan pas arah ke Sri Sawahan. Jadi letaknya strategis teman-teman. Teman-teman bisa turun aja di pinggir jalan, terus berpotret-potret ria di sini. If right now di story spot, jika teman-teman tahu tempat wisata Damraman ini, ayo main ke Damraman ya. Let's go to Damraman and don't forget to spot by my host. Jika teman-teman ke Damraman, jangan lupa WhatsApp aku supaya kita bisa bertemu, or you dan Anda bisa mampir ke rumahku karena rumahku sangat dekat dengan wisata Damraman. Sekian, so many stories from me. Sekian cerita Damraman dari saya. Di next time saya akan cerita di judul yang lain. See you another day. Jangan bersedih, jangan kapok mendengarkan ceritaku. See you another day and the last. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.